Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi meskipun lewat daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Quran surat Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa bertemu di kelas 8. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berada di kelas 8. Di kelas 7 Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Namun di kelas 8 insya Allah Ibu akan mengajar mata pelajaran PAIBP. Insya Allah ini menjadi awal pertemuan dan seterusnya bertemu dengan Ibu ya. Semangat selalu dalam belajar meskipun kita sedang dalam masa Covid sehingga belajar harus di rumah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran sebelum kita masuk ke materi ya. Pertama, yang harus kalian siapkan dalam mata pelajaran PAI yaitu buku paket yang seperti ini. Jadi bagi kalian yang masih belum meminjam ke perpustakaan, harap segera meminjamnya karena materi yang akan disajikan yaitu tidak jauh dari buku paket yang seperti ini. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu materi dari bab 7 ya. Yang sudah memegang bukunya silahkan dibuka. Nah, jumlah bab dalam buku ini ada 14 bab ya. Satu semester kita insya Allah akan mempelajari 7 bab. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari yaitu bab 7 ya. Bab 7 tentang rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Mungkin dari kalian bertanya-tanya kenapa ini dimulainya dari bab 7? Karena Ibu mengikuti dari silabus ya. Ini bukan mengacak tapi memang darisannya seperti itu. Jadi kalian dimohon untuk mengikuti saja sesuai aturan dari silabus. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memiliki wudhu terlebih dahulu ya, karena pembelajaran kali ini akan ada membaca ayat suci Al-Quran. Dibuka bukunya halaman 112 ya, bab 7 halaman 112 ya. Di sini tentang rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup menjadi mulia ya. Kemudian pada halaman selanjutnya di halaman 115 ya. Ini ada sebuah ayat ya, yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 63. Nah, Ibu minta sekarang kita membaca ayat ini secara bersama-sama ya. Silahkan bagi buku paketnya yang belum ada bisa membuka Al-Quran ya. Sekali lagi Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, dimulai dengan ta'muz. Sudah siap semuanya? Ya, ta'muz dulu ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, silakan buka lagi halaman berikutnya, halaman 116, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27. Ya. Bagi yang belum ada buku paketnya, silakan bisa dibuka Al-Quran, Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Kita baca dulu bersama-sama ya. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Quran surat Al-Furqan dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Kita saatnya akan memahami atau mempelajari hukum bacaan mad ya. Nah, ini ada di halaman 116 ya. Sini hukum bacaan mad terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mad asli atau mad tabi'i, dan yang kedua mad far'i atau mad turunan. Nah, mad far'i ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Namun yang akan kita pelajari kali ini yaitu 4. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad arid atau mad arid li sukun, dan yang keempat mad iwad. Langsung saja yang pertama yaitu mad asli atau mad tabi'i. Kita baca bersama di sini. Disebut mad tabi'i atau mad asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif ya. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan ya. Patah itu jabar ya bahasanya. Kalau kalian yang suka mengaji itu pasti bahasanya ada bahasa seperti ini, jabar ya. Alif pae sabada jabar ya. Atau sabada itu sesudah. Yang kedua yaitu hurufnya iya kasrah diikuti ya. Iya, huruf ya di sebelumnya ada kasrah ya. Atau iya pae sabada JR. Yang ketiga yaitu, nah ini ya yang ketiga, hurufnya wau ya. Tiga yaitu wau yang sebelumnya diikuti domah ya atau PS ya. Kita bisa lihat contohnya di sini ya. Pada
kalimah kul a'udzu birabbin nas. Perhatikan yang di garis bawahi ya. Ini ya. Ini termasuk huruf apa? Hukum bacaan apa? Hukum bacaan mad asli ya. Mad aslinya apa? Alif, waw atau iya? Ya, huruf mad aslinya yaitu waw ya, yang sebelumnya ada domah ya. Cara membaca mad asli itu yaitu hukumnya atau panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kul a'u ya, seperti itu panjangnya. Selanjutnya yaitu mad wajib muttasil ya. Ini berarti sudah memasuki dari mad far'i ya. Tadi mad asli itu ada 3 ya, sudah kita bahas. Ini masuknya mad far'i yang pertama yaitu mad wajib muttasil. Kita baca bersama-sama poinnya. Disebut dengan mad wajib muttasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kira-kira di dalam kalimat ini mana bagian mad wajibnya? Nah, kita lihat lagi di pengertiannya. Disebut mad wajib muttasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Kita ingat mad tabi'i itu ada 3, wawu, alif, dan iya. Nah, di sini mad wajib muttasilnya yaitu lafaz jaa ya, dalam satu lafaz idza jaa ya, ini adalah contoh dari mad wajib muttasil ya. Kalau kata anak zaman dulu di atasnya ada ciri benderanya ya. Kemudian ada alifnya dalam satu lafaz atau satu kalimah. Itu yang ya mad wajib muttasil. Selanjutnya yaitu mad zaiz munfasil. Disebut dengan mad zaiz munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif, 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi ini banyak pilihannya ya. Kalau napasnya yang panjang ya bisa memilih berarti yang 5 harokat. Contoh dari bacaannya yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Nah, contohnya ini ya. Mana contohnya ya? Nah, ini sama ya, hampir sama dengan mad wajib muttasil ya. Kata anak zaman dulu ada benderanya di atas. Namun bedanya apa? Bedanya yaitu dalam mad wajib munfasil itu ada 2 kalimah ya, atau 2 lafaz. Ini wala antum. Kalau tadi kan jaa, ini wala antum ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mad arid atau mad arid lisukun. Disebut mad arid apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat
Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, banyak pilihannya. Mau pilih 2 harokat, 4 harokat, atau ya tergantung panjang pendeknya napas kita ya. Ini ya, mad arid ini perlu diingat ya. Ini biasanya selalu ya, atau ada di akhir ayat. Nah, ini kan kalau kita melihat Al-Qur'an ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada di akhir ayat, atau ada wakaf ya. Ayat keberapa coba dalam Al-Fatihah? Ya, bisa dilihat ya di Al-Qur'annya. Jadi ini ada mana sih? Oh, ada tandanya gitu ya. Ayat berapa gitu. Jadi di ujung kalimat ya. Kalau tidak di ujung berarti ada wakaf ya, wakaf. Nah, yang terakhir yaitu mad iwad. Ya. Mad iwad disebut dengan mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakaf atau berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Ya. Mad iwad ini sama ya dengan mad arid, adanya di akhir kalimat. Hanya saja cirinya ini ada pak tanwin ya, atau patah tain ya. Jadi sama, ini di akhirnya ada wakaf ya. Ini tanwinnya tanda patah tain atau tanwin. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, juga memahami bacaan mad ya, khususnya mad asli, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, dan mad iwad. Mohon maaf dari Ibu apabila ada salah kata ataupun kalimat ya, ataupun dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kalian. Untuk tugasnya yaitu silahkan baca. Untuk tugasnya silahkan tulis ya, kemudian baca Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 ya. Kemudian contohkan juga ya bacaan mad yang barusan telah Ibu terangkan, masing-masing 2 contoh ya. Contohnya jangan sama dengan yang di buku paket, jadi kalian bisa mencarinya di Al-Qur'an seperti itu. Apabila tugasnya kurang jelas ya, silahkan lihat lagi lampirannya di PPT ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.